Shalom, apakah suara saya jelas, Pak Budiman? Sangat jelas, Kak Edi. Jelas ya. Oke, saudara, kita mau terus lanjut membahas tentang topik Roh Kudus ya. Nah, saudara, tema besar kita Roh Kudus, tapi hari ini kita mau membahas hubungan Roh Kudus dengan tubuh Kristus. Nah, ini jelas sekali, saudara. Ya, tanpa Roh Kudus, tubuh Kristus tidak terbentuk dan tubuh Kristus tidak bisa bertumbuh, tubuh Kristus tidak bisa saudara melakukan ekspansi ya untuk memperlebar kerajaan Allah di bumi ini. Nah, kita lihat itu saudaraku di dalam Kisah Rasul. Jadi seringkali kita tidak mengerti Kisah Rasul itu apa temanya, saudara. Kita berpikir hanya tentang Roh Kudus. Betul, ada Roh Kudus di situ, saudara. Ya, tapi saudaraku bukan hanya itu. Tema utamanya kita mau lihat. Bukan hanya misi, saudara. Bukan hanya rasul-rasul, kisah para rasul. Tapi saudaraku, kita mau lihat tema Kisah Rasul dari penulisnya sendiri. Mari kita lihat berikutnya. Nah, kalau kita lihat halaman berikutnya, kita baca dalam Kisah 1 ayat 1 sampai 2, nah kita bisa menemukan apa tema dari saudara kitab Kisah Rasul. Dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama," ini maksudnya Injil Lukas, ya. "Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat." Nah itu Injil Lukas, saudara. Jadi Injil Lukas adalah katanya saudara buku dia yang pertama. Berarti ada buku yang kedua. Buku yang kedua Kisah Rasul. Nah buku yang pertama ini katanya berisi ya temanya adalah apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ya, apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Nah, dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, ini ada satu kata yang kurang eksplisit disebut. Ya, jadi kurang tajam. Nah, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya NKJV, "The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began," began both to do and teach until the day in which he was taken up. Nah, jadi saudara, kitab Kisah Rasul ini, kalau saudara lihat ayat 1 sampai ayat 2, ya, pasal 1, ada kata began, ya, di dalam saudara NKJV-nya, umumnya bahasa Inggris, ya. Nah, perhatikan, ada kata began. Jadi, kalau begitu saya masukkan kembali, saudara, kata began, mulai. Jadi, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang mulai dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat." Jadi, artinya gini, ya, si Lukas menuliskan saudara, ya, kepada Theophilus bahwa buku dia yang pertama yaitu Injil Lukas itu menceritakan tentang apa yang Yesus mulai kerjakan dan ajarkan sampai pada hari ia terangkat. Nah, berarti kitab yang kedua ini ya, yaitu Kisah Rasul adalah kelanjutannya. Apa yang kelanjutannya dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ya, itu dia kitab Kisah Rasul, saudara. Nah, jadi Kisah Rasul sama saudaraku Lukas adalah apa? Kita lihat di bawah ini. Jadi Lukas dan Kisah Rasul adalah kisah Kristus dalam 2 jilid, saudara. 1, Lukas itu menceritakan Kristus pribadi. Ya, jadi Kristus waktu dia masih saudaraku Kristus pribadi. Dan Kristus pribadi itu mati di kayu salib, ya, kemudian dikubur, bangkit, naik
ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu mulai Kisah Rasul, saudara. Jadi Kristus sekarang bukan Kristus pribadi lagi, tapi kalau kita baca Kisah Rasul, dia adalah Kristus korporat. Jadi, saudara, Lukas cerita tentang Kristus pribadi, melakukan pekerjaan dan pengajaran di bumi ini atau melakukan pelayanan, berarti Kisah para Rasul, dia melakukan apa? Itu Kristus korporat yang melakukan pekerjaan dan pengajaran, ya, melanjutkan apa yang dilakukan dulu oleh Yesus. Cuma dulu dilakukan oleh Yesus pribadi, sekarang dilakukan oleh Yesus korporat. Dengan perkataan lain, Kisah Rasul adalah, saudaraku, Kristus korporat yang melakukan pelayanan, ya saudaraku, di bumi ini, ya, melanjutkan pekerjaan Yesus yang dulu. Nah, itulah tema kitab Kisah Rasul, saudara. Ya, tapi kita seringkali nggak nangkep ini. Kita lihat Kisah Rasul, kita masih berpikir tuh pelayanan Yesus secara pribadi, ya, Yesus pribadi. Tidak, ini pekerjaan tubuh Kristus, saudara. Nah, makanya, saudara, mari kita akan lihat dalam Kisah Rasul, saudara, bagaimana, saudara, ya, tubuh Kristus dibentuk, dan kemudian, saudaraku, tubuh Kristus yang mulai melakukan pekerjaan Yesus, saudara, yaitu, ya, kita tahu, ya, pekerjaan-pekerjaan untuk memperlebar kerajaannya, saudara. Ya, di situ, saudaraku, diajarkan tentang kerajaan Allah dan sebagainya. Nah, makanya, saudara, Kisah Rasul sesudah itu menceritakan tentang, saudara, ya, mereka harus dimulai dengan menerima baptisan Roh Kudus. Berikutnya, mari kita lihat. Nah, saya nggak kutip semuanya, satu ayat aja yang supaya kita lebih singkat. Nah, saudara, dikatakan, jadi makanya di Kisah 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, saudara, makanya, saudara, ya, pembentukan tubuh Kristus dimulai dengan janji. Ya, kalau Yesus pergi, Roh Kudus akan diutus, dan ketika Roh Kudus datang, dia akan membaptis, ya, murid-muridnya dengan Roh Kudus, saudaraku. Membaptis mereka dengan Roh Kudus. Mereka tidak cukup hanya menerima Yesus, menerima Roh Kudus ketika Roh Kudus dihembuskan ke dalam diri mereka pada hari di mana Yesus baru bangkit, dia tiup mereka, terimalah Roh Kudus, ya. Tapi, saudara, nggak cukup, mereka harus dibaptis ke dalam Roh Kudus, ya, dibaptis dengan Roh, ya. Nah, kata dibaptis itu artinya dicelupkan ke dalam Roh Kudus, saudara. Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Jadi arti baptisan Roh Kudus, ya, arti dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dibaptis Roh Kudus, saudara, itu artinya dibenamkan, dicelupkan ke dalam Roh, sehingga, ya, kita dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, ini kita tahu, kita udah pernah dengar konsep ini. Ya, kita ulangi lagi supaya kita makin dapat pencerahan. Jadi, kenapa kita perlu dibaptis ke dalam Roh, saudara? Nggak cukup hanya Roh di dalam kita, sekarang kita perlu ada di dalam Roh, in the Spirit. Ya, ini dua hal yang harus kita alami. Roh di dalam kita, itu waktu apa, saudara? Kita lahir baru. Tapi nggak cukup, kita perlu ada di dalam Roh, in the Spirit, ya. Nah, inilah yang, saudaraku, digambarkan, ya, dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Yehezkiel, saudara, melihat aliran air sungai yang mengalir dari bait Allah, saudara. Kemudian Yehezkiel disuruh, Yehezkiel, masuk lebih dalam lagi. Ya, dia pergi, saudaraku, mulai jalan, pertama semata kaki, kemudian, saudaraku,
ya selutut, kemudian sepinggang. Akhirnya dia nggak bisa lagi jalan, dia berenang. Kenapa? Karena dia sudah dibenamkan, dicelup ke dalam ya air, saudara. Nah, ketika itu dia nggak bisa jalan lagi, dia harus ikutin aliran air itu, saudara. Dia sudah dipimpin oleh air itu, dia digerakkan oleh air itu. Nah, demikianlah saudara gambaran dari ya dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Ya, jadi kita harus dibaptis, dicelup ke dalam Roh Kudus. Itulah penuh Roh Kudus, saudara. Dicelup, ya. Kemudian saudara, kalau kita udah dicelup, pasti kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Kalau kita sudah dibaptis ke dalam Roh Kudus, ya kita perlu terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Jadi baptisan Roh Kudus hanya sekali terjadi, saudara. Tapi dipenuhi Roh Kudus harus terus-terusan. Ya, setelah kita dicelup ke dalam Roh Kudus, ya, seperti si Yehezkiel ini, dia harus terus terbenam di dalam air, ya, sering-sering saudaraku dia penuh dengan Roh Kudus, ya, dibenamkan di dalam air ini supaya dia saudara dipimpin ya oleh air itu dan dia dibawa, saudara. Ya, dia melihat kiri kanan sungai itu ada apa, saudara? Ada pohon yang berbuah, ya. Ada buah-buah, saudaraku, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan dia dibawa ke tempat yang banyak ikannya, saudara. Ya, nah di situ, saudara, kita kalau penuh Roh Kudus, Tuhan akan bawa kita ketemu dengan jiwa-jiwa. Kita akan, saudaraku, menjadi penjala jiwa. Haleluya, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, ini sesuai dengan ya ritual orang Yahudi, saudara, yang disebut mikvah. Ya, kalau saudara lihat ya orang Yahudi di Perjanjian Lama, ya bahkan sampai hari ini, saudara, orang Yahudi punya ritual yang namanya mikvah. Mikvah itu sebenarnya ya lebih berkaitan dengan kolamnya, tapi banyak orang juga menyebut upacara ini mikvah. Ya, nah, saudara, mikvah ini ya adalah upacara pentahiran, penyucian. Jadi kalau orang Israel tubuhnya najis, saudara, dia mesti melakukan ritual penyelaman. Nah, itu mesti selam, saudara. Ya, kalau tidak selam, ya enggak seluruh hidupnya itu ya ditahirkan. Nah, ini Perjanjian Lama, saudara. Jadi orang Israel mesti melakukan ya mikvah. Nah, makanya kalau saudara ke Yerusalem, ya pernah ikut tur namanya ya The Burn House Tour. Ya, kita bisa lihat di rumah orang-orang Yahudi di zaman abad pertama, saudara, zamannya Yesus. Kalau orangnya cukup kaya, pasti, saudaraku, ada kolam yang berisi aliran air yang mengalir. Nah, saudara, orang Yahudi perlu terus ya sering-sering melakukan permandian ini, saudara. Ritual penyelaman. Karena kalau mereka najis, mereka harus cepat celup dirinya, saudaraku, ke dalam air, harus seluruh tubuhnya dibenamkan. Ya, saudara, dan mereka bangun, ritual ini dianggap menyucikan hidup mereka. Nah, saudara, sebenarnya inilah lanjutannya, ya, saudaraku, orang Yahudi melakukan ritual penyelaman. Ini sebenarnya lanjutannya di Perjanjian Baru, ya, bentuknya adalah baptisan air dan baptisan roh, ya. Nah, kita lihat, saudaraku, baptisan air makanya selam, karena dasarnya ini, saudara, ya. Nah, tapi bukan hanya ini aja, saudara, termasuk baptisan roh. Jadi ya ini gambaran dari baptisan roh juga. Ya, jadi kita dicelup ke dalam air, saudara, ya supaya apa, saudara? Dibenamkan ke dalam Roh Kudus supaya, saudara, seluruh hidup kita, saudara, dikuasai, ya, dikendalikan oleh Roh Kudus, ya, in the Spirit,
sehingga kedagingan kita mati, saudaraku, kedagingan kita, saudaraku, kalah, kedagingan kita tidak bisa bermanifestasi, ya, kita dikuduskan lewat baptisan air ini, saudara. Ya, dikuduskan, ya. Nah, saudara-saudara, jadi makanya saudara penting sekali kita ya dipenuhi dengan Roh Kudus terus-terusan. Nah, inilah saudaraku message Kisah Rasul. Ya, jadi kita perlu terima baptisan Roh Kudus dulu, saudara. Nah, setelah itu apa? Lalu kita lihat berikutnya pasal 2. Nah, maka barulah dimulai ya gereja terbentuk, saudara. Tubuh Kristus terbentuk hari Pentakosta. Nah, ini hari Pentakosta, saudara ya, yaitu Kisah Rasul 2 ayat yang keempat sampai kelima. Mari kita baca. Di sini dibilang, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini penggenapannya, ya kan? Nah, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, saudara, waktu itu aneh sekali, saudara. Ayat ini dikaitkan langsung dengan ada banyak orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Kalau saudara baca terus, ya itu bicara tentang ada orang-orang Yahudi yang kumpul di situ, saudara, berbagai latar belakang. Mereka dari berbagai latar belakang tinggal di bangsa-bangsa yang lain. Ya, ini orang Yahudi namanya Yahudi diaspora. Ya, mereka ada yang tinggal di Arab, ada yang tinggal di ya saudara daerah banyak sekali, saudara, Asia Kecil dan sebagainya. Ya, mereka orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang apa, saudara, diaspora, udah nggak bisa bahasa bahasa apa, saudaraku, Yahudi mereka nggak bisa lagi. Ya, bahasa Ibrani mereka bahasanya bahasa apa, saudaraku, bahasa daerah mereka. Ya, mungkin sedikit bahasa Aram mereka bisa, saudara. Ya, nah orang-orang ini, saudara, ya kumpul semua di hari Pentakosta. Ya, tapi bukan hanya itu, saudara. Juga ada orang ya orang apa, orang bangsa non Yahudi yang bertobat, ya namanya proselyte. Dia bertobat menjadi orang Yahudi, saudara. Nah, ini dari berbagai bangsa juga bertobat jadi orang Yahudi. Nah, orang-orang ini, saudara, ya ketika bertobat itu, saudara, kemudian saudara mereka harus melakukan mikvah tadi itu, dicelup ke dalam air, saudaraku ya. Nah, kita lihat, saudaraku, jadi ini dari berbagai bangsa, suku bangsa, saudara. Mereka datang, saudaraku, ya ke tempat itu. Ternyata mereka semua, saudaraku, ya melihat rasul-rasul itu, saudaraku, dipenuhi Roh Kudus. Dan akhirnya mereka juga bertobat, mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hari itu, saudara, lahirlah gereja. Nah, gereja itu apa, saudara? Ya, gereja itu tubuh Kristus. Ya, jadi tubuh Kristus ternyata terdiri dari orang-orang dari berbagai, saudaraku, latar belakang, dari berbagai bangsa, ya saudaraku, dari berbagai bahasa, saudaraku, dari berbagai latar belakang. Nah, mereka, saudaraku, datang, mereka dipersatukan menjadi satu tubuh. Itulah hari Pentakosta, saudaraku. Kita sering berpikir Pentakosta hanya urusan bahasa roh. Orang penuh Roh Kudus bahasa roh. Betul, itu juga, saudara. Tapi bukan itu saja, saudaraku. Tujuan utamanya adalah, saudara, ya, di mana terjadi pembentukan gereja, pembentukan tubuh Kristus, saudara. Nah, ini digenapi, saudaraku, ya,
di hari Pentakosta, yaitu saudara, ya, di mana kalau saudara baca nanti Ulangan 25 ayat 9 dan sampai seterusnya, setiap hari Pentakosta, saudara, orang Yahudi harus membawa, saudara, 2 ketul roti. Nah, ini 2 ketul rotinya, saudara. Seperti ini rotinya. Lalu roti ini, saudara, dibuat dari apa, saudara, gandum sulung, tuayan sulung. Kemudian dibuat 2 roti ini, mereka harus bawa ke imam. Nah, imam pegang 2 roti ini, saudara, kemudian disatukan 2 roti ini, disatukan begini, saudara, lalu diunjuk kepada Tuhan dengan apa, saudaraku, ya, waving, menggerak-gerakkannya seperti ini. Makanya disebut wave bread atau wave loaves. Ya, saudara, jadi digerakkan begini, saudara, sebagai persembahan unjukan. Nah, orang Israel sampai hari ini, kalau ditanya, kamu tahu nggak artinya itu apa? Roti 2 itu, ya, mereka taunya, oh ya, itu kan persembahan buat Tuhan. Tapi mereka nggak tahu, saudara, 2 roti ini, saudara, adalah menggambarkan 2 kelompok manusia yang tidak pernah bersatu sebelumnya, bahkan bermusuhan. Ya, kelompok apa, saudara? Yahudi, non-Yahudi. Ya, kelompok apalagi bersunat, tidak bersunat. Kelompok apalagi, saudaraku, ya, yaitu saudara barbar atau skit. Kelompok apalagi, saudara, ya, pria atau wanita. Apalagi, saudara, ya, bisa kita tambah Batak atau Jawa. Bisa kita tambah lagi Chinese atau bule, saudara, ya. Kita bisa tambahin apa aja. Nah, saudaraku, ini 2 pihak yang belum pernah bersatu, saudara. Ya, ada dinding pemisah di antara mereka. Ya, mereka bahkan bermusuhan. Tetapi di hari Pentakosta disatukan menjadi korban unjukan itu, dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, ya, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, sekarang mereka menjadi 1 roti, 1 ketul roti. 2 ini menjadi 1 ketul roti, bersatu, saudaraku. Itulah tubuh Kristus. Nah, banyak orang nggak ngerti. Pentakosta itu ini, soal pembentukan tubuh Kristus. Jadi setelah kita dibaptis ke dalam Roh, sekarang Roh membaptis kita ke dalam tubuh. Mari kita lihat, saudaraku, ayat berikutnya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Nah, ini bicara soal Pentakosta ini sebenarnya, saudara. Ya, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, apa? Merupakan satu tubuh. Berapa? Satu tubuh, saudara, ya. Demikian pula Kristus, ya. Nah, terbentuklah Kristus korporat. Demikianlah Kristus. Dia nggak bilang demikianlah tubuh, tapi demikianlah Kristus, ya, kepala dan tubuhnya. Kristus korporat. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi hari Pentakosta itu hari kita dibaptis, orang ya, murid-murid, orang percaya dibaptis ke dalam Roh, tapi Roh juga membaptis mereka ke dalam tubuh. Roh membawa mereka bergabung menjadi anggota tubuh Kristus. Mereka, saudaraku, dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus. Mereka menjadi satu tubuh, ya, oleh karena apa, saudaraku? Kuasa Roh Kudus itu. Jadi, saudara, makanya baptisan Roh Kudus itu, ya, adalah merupakan, saudara, ya, juga, saudaraku, berbicara tentang tubuh Kristus dibangun, saudaraku. Tubuh Kristus saudaraku, dibentuk hari itu, ya. Tapi bukan cuma sampai di situ, saudara. Dia bilang kita semua diberi minum dari satu roh. Wow, diberi minum dari satu roh.
di hari Pentakosta itu, saudara, kita juga, saudaraku, dimulai diberi minum. Ya, dalam tubuh Kristus kita mulai diberi minum, saudaraku. Ya, nah itu aliran air kehidupan. Ya, akan memberi kita kehidupan. Tubuh Kristus hidup karena ada aliran air kehidupan itu. Nah, saudara, kalau kita praktek ini, saudara, dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, apalagi kita praktek itu setiap hari, maka apa yang terjadi, saudara? Maka kita ya akan ya saudara menjadi apa, saudara? Coba kita lihat berikutnya. Nah, jika kita penuh Roh Kudus, saudara, maka yang pertama yang terjadi, kita akan menjadi gereja yang profetik. Makanya selanjutnya, saudara, ya Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 18 menceritakan, saudara, ya nubuat dari Nabi Yoel itu digenapi, saudara. Kita menjadi gereja yang profetik, yaitu tadi yang saling memberi minum, saudara, ya. Minumannya itu kalau saudara baca konteksnya adalah karunia-karunia. Karunia-karunia mengalir, saudaraku, ya di dalam tubuh Kristus. Nah, waktu itulah, saudaraku, ya Petrus diingatkan Tuhan nubuat Yoel ini, saudara. Maka dia sampaikan nubuatan Yoel ini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Wow. Saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, kalau kita, saudaraku, ya terus praktek penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka kita akan jadi gereja yang luar biasa, saudaraku. Gereja yang profetik. Nah, hari-hari ini gereja tidak profetik lagi, saudara. Ya, gereja itu mengandalkan hanya akalnya aja, saudara. Ya, jadi mereka sharing hanya dari akal ke akal, ya. Mereka, saudaraku, di dalam pertemuannya tidak ada lagi, saudaraku, hadirat Tuhan yang campur tangan di situ, saudara. Mereka hanya menjalankan ritual-ritual agamawi. Nah, tapi sebenarnya gereja itu harus profetik. Ini kalau saudara baca, ini nubuatan tentang pembentukan gereja, pembentukan tubuh Kristus. Kenapa? Ya kan? Karena Tuhan waktu mencurahkan rohnya, makanya saudara dibangunlah komunitas yang terdiri dari apa? 3 generasi. Ada bapak-bapak di sini atau orang tua, saudara. Ya, di sini ada teruna-teruna atau orang muda, ada anak-anak. Jadi ini ya apa, saudaraku, intergenerasi, ya. Intergenerasi, ya. Ini adalah gambaran dari gereja. Ya, yang tadi itu, saudara, terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, generasi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ada hamba di sini, saudara. Jadi, saudara, sampai hamba pun Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Artinya, saudaraku, ya nggak peduli lagi status kita apa, saudara. Nah, inilah, saudaraku, gambaran gereja. Ya, nah kalau Roh Kudus dicurahkan, saudara, apa yang terjadi? Pasti ada nubuatan, pasti ada penglihatan-penglihatan, pasti ada mimpi. Nah, gereja sekarang nggak ada lagi, saudara lihat. Ya, mana orang bernubuat? Coba, jarang. Ya, orang bernubuatnya, saudara, hanya untuk pelayanan-pelayanan nubuat, tapi bukan di dalam komunitas. Ya, ini bicara tentang komunitas, saudaraku. Ya, kita ada di dalam jemaat yang profetik, saudaraku. Ya, kita menyampaikan nubuatan. Ya, kita dapat penglihatan-penglihatan. Wow, luar biasa, saudara, ya. Bahkan dapat mimpi. Nah, ini, saudaraku, gereja yang profetik. Makanya, saudara,
Kalau kita kompak atau komsel, tidak profetik. Siap-siap aja komsel saudara, kompak saudara, MPP, mati pelan-pelan. Pasti saudara. Karena Tuhan hadir lewat apa saudaraku? Lewat ini, lewat dia menyatakan kehadirannya lewat karunia-karunia. Ya, dia menyatakan kehadirannya lewat saudaraku praktek ya saudaraku karunia-karunia, ada nubuatan, penglihatan ya saudaraku, pernyataan Allah, karunia-karunia bekerja. Mari saudara, kalau kita kompak ataupun komsel ya sedang ketemu saudara, jangan cuman sharing biasa-biasa aja, sharing dari apa saudaraku human level, jangan ya, kita sharingnya mesti profetik. Nah, demikian juga komsel saudara, mesti profetik. Kalau tidak profetik lagi, itu bukan gereja sejati saudaraku. Gereja sejati itu dinubuatkan ya, kalau Roh Kudus datang dia profetik sifatnya. Nah, saudara, makanya pakai waktu ya, kompak atau komsel ya, pakai waktu 5 menit misalnya sebelum saudara kompak. Ya, persembahkan tubuh dulu supaya kita penuh Roh Kudus kan, kita persembahkan tubuh sama-sama. Ya Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami sama-sama datang Tuhan. Kami persembahkan Tuhan. Tubuh-tubuh kami sebagai satu persembahan yang hidup. Tuhan, inilah Tuhan roti unjukan yang kami tunjukkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami adalah satu persembahan, kami satu tubuh. Tuhan, pakai kami Tuhan ketika kami berkumpul sebentar. Saudara, saya praktekkan ini saudara. Tiap kali kalau kita ketemu di kompak kah, di komsel kah, selalu saudaraku, kita rasakan pimpinan, tuntunan Roh Kudus begitu kuat sehingga sharingnya nanti dahsyat saudara. Ya, nah sharing di komselnya ya bukan soal agendanya yang penting, tapi saudaraku ya kita perlu agenda. Tapi saudara, yang penting Roh Kudus pimpin kita, Roh Kudus memberi kehidupan, Roh Kudus saudaraku memberi kita minum. Kita memberi minum seorang akan yang lain. Nah ini penting saudara. Jadi saudara, mari kita praktekkan saudaraku. Kita jadi gereja yang apostolik. Nah kedua saudaraku, kita lihat kita bisa menjadi gereja yang tadi adalah profetik, ini yang apostolik. Ya, kita bisa jadi gereja yang apostolik. Nah, gereja apostolik saudara, itu kata kuncinya dua, build ya, and send. Build-nya artinya apa? Ini gereja yang selalu membangun tubuh Kristus. Gereja yang apostolik itu gereja yang mempraktekkan gaya hidup tubuh, saudara. Ya, karena ya apostolik itu artinya membangun tubuh terus. Ya, membangun rumah Tuhan. Jadi gereja mesti dibangun terus, saudaraku. Ya, baru dia jadi tubuh yang saudaraku dewasa dan dia bisa diutus saudaraku ya melakukan apa saudara ya ekspansi kerajaan Allah ya lewat tubuh Kristus saudara. Nah, itu kisah Rasul. Jadi gereja mula-mula itu gereja yang apostolik. Mari kita lihat ayat 41 Kisah pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saudara, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ya added to them ya 3,000 people, ditambahkan kepada mereka 3.000 jiwa. Jadi ada kata ditambahkan kepada mereka. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu yaitu tubuh Kristus yang udah ada, yaitu yang 500 itu saudara. Yang 500 itu ya dia sudah tubuh Kristus karena udah dibaptis dalam Roh Kudus. Sekarang mereka ditambahkan ya dibaptis lagi kepada mereka 3.000 jiwa saudaraku. Jadi ini gambaran tubuh. Makanya kisah Rasul itu cerita tentang tubuh. Ya, saudaraku, di mana tubuh ya udah ada,
ditambahkan lagi atau dibaptiskan kepada mereka 3.000 lagi, saudara. Nah, kemudian setelah mereka 3.000 ini, saudara, ya tadi itu apa yang terjadi, saudara? Mungkin lebih tepat gini, saudara. 500 ditambahkan lagi, akhirnya jumlah akhirnya 3.000 ya. Saya tadi agak miss sedikit. Jumlahnya mereka jadi 3.000. Oke. Nah, kemudian saudara dikatakan ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, perhatikan saudara. Jadi setelah mereka ditambahkan, dibaptis kepadanya sehingga jumlahnya 3.000, maka saudara, apa yang terjadi saudara? Ya, mereka ini bertekun dalam 4 hal. Ya, pengajaran rasul-rasul. Nah, ada 2 unsur di sini. Rasul-rasul, ada unsur apostolik, visi apostolik. Ya, kedua pengajaran. Jadi ada unsur pengajaran. Ya, kemudian mereka selalu bersekutu, ya, mereka saling saudaraku memberi, saling memperhatikan, saling memperduli, ya, mereka saudaraku saling menggembalakan. Nah, ini unsur penggembalaan, saudara. Dan kemudian saudara, bukan hanya itu, saudara, mereka jaga persekutuan mereka dengan apa, saudara? Dengan memecah roti selalu, ya. Jadi saudara, mereka apa, saudara? Mereka jaga ya kesatuan tubuh, ya, tidak ada perpecahan, tidak ada saling kepahitan karena mereka makan perjamuan kudus sesering mungkin, ya. Nah, kemudian mereka berdoa. Nah, ketika mereka berdoa, saudara, itu dahsyat banget. Doa mereka bersifat profetik yang tadi itu ya. Ada penglihatan, saudaraku, ada nubuatan ya. Mereka berdoa secara profetik, saudara. Dan doa mereka juga misioner, ya kan? Kalau kita lihat, saudaraku, mereka doanya, Tuhan, beri kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu, kedangkan tangan-Mu, Tuhan. Ya, apa katanya, supaya ya lakukanlah mujizat, sembuhkanlah orang sakit. Ya, maka saudara, ya mereka semakin berani memberitakan Injil kerajaan. Jadi ini apa, saudaraku? Ya, ini mereka, saudaraku, ya bersifat misioner. Karena mereka berdoa, saudara. Mereka diperintahkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi harus memberitakan Injil. Mereka bersifat misioner. Nah, kalau begitu, saudara, ya mereka praktek apa? Ya 5 pelayanan. Pelayanan apostolik, ya, pelayanan profetik, pelayanan pengajaran, pelayanan apa, saudara? Ya, kemudian penginjilan. Jadi mereka, saudaraku, sedang bangun tubuh. Makanya kalau tubuh dibangun, saudara, hasilnya dahsyat sekali. Ya, kalau tubuh dibangun terus, nah, dibilang gini, saudara, ini build, ya. Jadi dibangun, maka mereka akhirnya bisa di-send out. Ya, mereka, saudaraku, bisa diutus untuk menjangkau. Nah, ayat 47 bilang, dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan lagi jiwa-jiwa. Tambahkan lagi. Ya, Tuhan baptis lagi jiwa-jiwa ya ke dalam tubuh itu sehingga tubuh itu makin besar, makin banyak anggotanya, saudara. Karena saudaraku, ya makin banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Nah, ini dia, saudara. Ini gereja yang apostolik. Nah, terakhir kita lihat, makanya saudara, kalau kita jadi gereja yang apostolik, nah, 9 ciri ini ada, saudara. Karena ayat 43 dilanjutkan, dibilang begini, ya saudara, maka, ya therefore, katanya saudara, maka, ya ini 9 hal ini terjadi. Kalau kita jadi gereja apostolik, membangun tubuh terus, tubuh dibangun terus, saudara, dengan 5 pelayanan, ini hasilnya. Semua takut akan Tuhan. Wow, takut
takut akan Tuhan semuanya, saudara. Ya, banyak mujizat dan tanda. Ya, saudara mau terjadi banyak mujizat dan tanda, bangunlah tubuh Kristus. Ya, kita jadi gereja yang apostolik tadi itu. Ya, nah, terus apa, saudaraku? Tetap bersatu. Wow, ya, nggak ada perpecahan, tetap bersatu. Harta milik menjadi milik bersama, saudara. Puji Tuhan. Terus gereja tiap hari. Wow, mana pernah, saudaraku, ada saudara lihat, ya, sekarang ini jarang kan gereja tiap hari, ya. Tapi kita udah alamin, saudara. Nah, kenapa kita alamin? Ya, karena kita bersifat tubuh, saudara. Kita mulai praktekkan gaya hidup tubuh. Karena kita dipenuhi Roh Kudus. Kita dibaptis ke dalam Roh, diberi minum oleh Roh itu, saudara. Maka tubuh Kristus, ya, menjadi tubuh Kristus yang luar biasa sehat dan bertumbuh. Mereka perjamuan kudus di rumah-rumah, ya, dan itu sesering mungkin dilakukan, ya, boleh dikatakan tiap hari, ya, mereka, saudaraku, lakukan itu. Kemudian mereka, saudaraku, melakukan pujian dan penyembahan yang luar biasa. Ketika mereka memuji, menyembah, terasa, saudaraku, ya, maka lawatan Tuhan terjadi. Ya, itu lagu itu digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, ya. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kita penuh Roh Kudus, kan? Kalau penuh Roh Kudus, apa katanya? Maka akan mengalirlah apa, saudara? Kidung puji-pujian, nyanyian rohani, dan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ya, keluar, saudara. Nyanyian baru. Nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang melihatnya, ya, akan menjadi apa, saudara? Takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nanti, saudara, kalau kompak komsel nyanyi aja di satu gang, saudara, ya, ada orang lewat di gang itu, jatuh ketakutan, saudaraku, ya, mereka dilawat Roh Kudus, ketakutan, lalu percaya kepada Tuhan. Ini yang terjadi di gereja mula-mula, ya, mereka begitu, saudaraku, diurapi Tuhan, ya, sampai, saudaraku, takut akan Tuhan, nular ke orang yang melihat mereka, saudara. Dan kemudian mereka juga disukai semua orang. Wow, mereka jadi terang dan garam, ya, saudara-saudara, itu dia, mereka disukai semua orang. Dan yang terakhir, ditambahkan jiwa setiap hari. Keren nggak, saudara? Keren sekali, saudara. Nah, inilah gereja apostolik, saudara. Nah, ini semua bisa terjadi kalau kita dimulai dengan apa? Penuh Roh Kudus, saudara. Dibaptis oleh Roh Kudus, ya, penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Jadi simpel aja, saudara. Saya kembali mau mengingatkan, kalau kita mau jadi gereja yang apostolik dan profetik ini, mari kita penuh Roh Kudus setiap hari. Ketika kita penuh Roh Kudus setiap hari, saudara, sepanjang hari, nanti Roh Kudus akan, saudara, memampukan kita hidup dalam tubuh Kristus, ya, dengan maksimal. Kita bisa saling bertumbuh, ya, saudara, di dalam tubuh Kristus. Kita bisa saling membangun dalam tubuh Kristus. Kita bisa, saudara, jadi gereja yang profetik, ya, menggunakan karunia-karunia. Dan kemudian, saudaraku, kita bisa saling membangun sehingga, saudaraku, kita seperti gereja mula-mula ini. Dan saya percaya, saudara, ya, komsel-komsel dan kompak-kompak akan bertumbuh luar biasa ketika kita praktekkan, saudara, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, mari itu aja, saudara. Ingat itu aja. Kembali praktek penuh Roh Kudus setiap hari. Ya, itulah yang gereja mula-mula lakukan, saudara. Mereka terus hidup penuh Roh Kudus. Ya, dari mana kita tahu? Dari orang-orangnya, saudara. Contohnya adalah Barnabas. Ya, sekali lagi saya ulangi. Ini contoh orang yang penuh Roh Kudus.
Barnabas begitu penuh Roh Kudus, saudara, sampai dia diberi gelar Barnabas, anaknya Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena dia begitu penuh Roh Kudus. Sebagai gaya hidup dia penuh Roh Kudus. Artinya tiap hari, 24 jam sehari, dia penuh Roh Kudus. Makanya dia menghasilkan buah roh. Sehingga dia disebut anak Roh Kudus. Ya, dari diri dia kita bisa lihat sifat Roh Kudus, saudaraku. Nah, mari kita hidup semangat, saudara. Ya, kita semua mau terus penuh Roh Kudus, dan kita, saudaraku, akan dipakai Tuhan ya untuk saudara membangun gereja yang apostolik dan gereja yang profetik. Tuhan memberkati saudara. Oke, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Nah, kita, saudaraku, kalau ada yang mau memberi kesaksian, meneguhkan, atau ada yang mau bertanya, silakan saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas, Pak Budiman ya. Silakan Pak Budiman. Oke, Kak Edi, terima kasih sekali. Kita sudah diingatkan ya bagaimana pentingnya Roh Kudus ya di dalam hidup kita, dalam pembentukan gereja yang profetis dan gereja yang apostolik. Nah, Kak Edi, di chat ada beberapa pertanyaan, tapi saya mau tanya dulu, Kak Edi. Kalau saya lihat kan kepenuhan Roh Kudus ini seperti yang Kak Edi jelaskan tadi kan dimulai dari hari Pentakosta. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 16 dan 1 Korintus 16 ayat 8, ya di situ kita bisa melihat bagaimana Paulus menganggap hari raya Pentakosta itu sangat penting gitu. Jadi di dalam pelayanan dia mau tinggal di Efesus atau dia mau ada di satu kota, dia pas ada Pentakosta dia berhenti dulu gitu, Kak Edi. Nah, pertanyaan saya adalah di zaman akhir ini bagaimana kita memaknai Pentakosta ini di dalam gereja Tuhan itu, Kak Edi? Ya, oke. Nah, jangan lupa konteksnya Paulus sebagai orang Yahudi. Nah, dia kan mau jangkau orang Yahudi kan, jadi dia harus seperti orang Yahudi. Nah, kalau kepada orang non-Yahudi dia nggak pernah ngomong soal Pentakosta apa. Ya, itu konteksnya dia mau manfaatkan hari Pentakosta supaya dia bisa ada di sinagog. Di situ dia mau beritakan Injil. Ya, jadi bukan kembali memperingati Pentakosta secara perjanjian lama. Ya, karena Pentakosta kan sudah digenapi. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi ya perjanjian lama kan hanya bayang-bayang aja. Ya, bukan realitasnya. Realitasnya kita yang ngalamin sekarang. Hasil Pentakosta itu apa? Ya, kita dipenuhi Roh Kudus terus, ya. Kemudian dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terus kemudian ya kita juga apa? Kita juga boleh menikmati dibaptis ke dalam tubuh. Kita sudah jadi satu tubuh sekarang, dan kita bisa menghidupi tubuh ya yang tadi itu ya, Tuhan mau kita jadi profetik dan kemudian apostolik. Nah, itu kira-kira konteks tadi. Nah, mengenai Yohanes 20 ya. Nah, kalau di sini kita lihat justru murid-murid itu adalah apa ya? Adalah model buat kita. Nah, di sini mereka mengalami dua kejadian yang terpisah, tapi yaitu artinya gini, dua waktu yang berbeda, tapi itu sebenarnya satu kesatuan. Hanya murid-murid mengalaminya ya menjadi dua pengalaman yang terpisah. Yaitu apa? Mereka waktu Yesus baru bangkit, ingat nggak? Yesus baru bangkit, ya. Mereka dikumpulin 11 orang, ya Yudas sudah nggak ada, ditiup rohnya, napasnya Tuhan, dia tiup, dia bilang ini, terimalah Roh Kudus. Nah, itu adalah waktu 11 orang itu terima, dia terima kelahiran baru. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam mereka, berdiam. Jadi berdiam dulu ya. Nah, tetapi setelah akhir 40 hari itu, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus kumpulin lagi. Aneh kan? Mereka udah terima Roh Kudus, tapi kok dikumpulin lagi? Yesus bilang gini, ya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dibaptis
dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti dua pengalaman ini beda. Didiami Roh Kudus dengan dibaptis Roh Kudus itu beda. Nah, dua pengalaman ini kita mesti alami, ya. Nah, kita lihat waktu itu murid-murid udah lahir baru, udah terima Roh Kudus masuk ke dalam dirinya, ya. Tapi dia baru Holy Spirit in them, Roh Kudus di dalam mereka. Sekarang mereka perlu di dalam Roh Kudus, in the Spirit. Nah, ini dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini dua pengalaman yang kita mesti alamin. Nah, tapi seringkali ada orang mengalaminya bisa juga sekaligus dia percaya Yesus, bertobat, kemudian langsung dia penuh Roh Kudus, bisa juga. Ya kan? Langsung dia terima baptisan Roh Kudus. Tapi ada orang umumnya udah terima Yesus, ya, ada waktu tertentu Roh Kudus kan udah ada dalam diri dia. Baru kemudian dia dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, itu paling umum seperti itu pengalaman. Ya. Oke. Ya, thank you, Kak Edi. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi saya bacakan. Dari Alexa ya, pertama, bagaimana kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi tidak dibaptis air dan Roh Kudus? Terus ada juga yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih mualaf, akankah mereka masuk sorga? Jadi ada dua pertanyaan nih, Kak Edi. Ya, oke. Nah, soal baptisan dulu ya. Jadi kita diselamatkan bukan karena baptisan. Ya, jadi ayat itu bilang, Markus bilang, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Oke. Nah, tapi ayat selanjutnya, anak kalimat selanjutnya bilang gini, tapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Nah, tidak dibilang barang siapa yang tidak dibaptis akan dihukum, tapi yang tidak percaya. Berarti kunci menerima keselamatan bukan di baptisannya, di percayanya. Tapi orang percaya pasti mau dibaptis. Karena percaya dan dibaptis, di situ kata dannya itu pakai kai, bahasa Yunani, yang artinya adalah menghubungkan dua hal yang adalah satu kesatuan. Jadi artinya gini, kalau orang percaya, ya dia pasti mau dibaptis, ya kan? Itu kelanjutannya, itu udah satu kesatuan. Nah, kecuali ada pengecualian. Dia nggak sempat dibaptis misalnya. Ya kan? Dia cuma percaya, tapi misalnya udah mau mati. Kayak orang yang di sebelah Yesus, ya kan? Dia percaya kan? Nggak keburu dibaptis, selamat dia. Karena yang menyelamatkan dia iman, bukan baptisannya. Tapi baptisan itu kelanjutan dari karena percaya. Kalau dia percaya, dia pasti mau dibaptis. Jadi kalau saudara ada kesempatan, udah percaya, ya mesti dibaptis. Kalau saudara nggak dibaptis, pertanyaan, percayanya saudara benar nggak? Ada kesempatan dibaptis, saudara nggak mau. Ya berarti percayanya saudara dipertanyakan. Sebab kalau orang percaya, dia udah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, tindakan imannya ya dia dibaptis. Gitu. Ya, jadi itu yang kita mesti mengerti. Oke? Nah, terus tadi apa itu soal? Ya, yang kedua sudah percaya Tuhan Yesus tapi masih mualaf gitu. Apakah masuk surga atau enggak gitu pertanyaan. Ya. Jadi kalau ada orang udah percaya, dia mualaf ya. Jadi murtad lah istilahnya gitu ya. Nah, dia selamat enggak? Oke. Ya, kita tidak bisa, saudaraku, menghakimi dengan sekilas pandang. Ya, kita nggak tahu, saudaraku, dia benar-benar percaya apa enggak, karena kita nggak kenal orang itu siapa. Ya, kalau dia memang orang Kristen palsu, murtad itu ya apa, saudara? Ya wajar. Kenapa? Memang belum selamat. Cuman dia pikir dia selamat. Ingat nggak minggu lalu kan? Nah, itu orang Kristen palsu, ya dia pasti bisa murtad. Pasti bisa tinggalin Tuhan Yesus. Ya, karena buat dia nggak ada bedanya.
dia dari kerajaan gelap masuk ke kerajaan gelap. Ya, jadi dia belum ada di kerajaan terang. Nah, tapi kalau dia memang udah lahir baru, betul lahir baru, imannya benar, orang Kristen sejati, oke? Nah, dia bisa jatuh nggak? Bisa. Petrus aja nyangkal Tuhan Yesus, jatuh. Nah, tapi yang hebat di sini, Tuhan doain dia. Kalau kita lihat Petrus, waktu dia jatuh, ya Tuhan bilang ini, Simon, Simon. Ya, Tuhan panggil dia Simon. Rupanya itu nama lama dia, saudara. Dia mungkin, Tuhan udah tahu kan, dia kan akan apa? Akan menyangkal Tuhan. Tuhan udah tahu. Dia sebentar lagi menyangkal Tuhan. Ya, ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, Tuhan udah tahu. Nah, maka Tuhan bilang gini, Simon, Simon, lihatlah. Ya, iblis menampi engkau. Jadi, ya, ketika dia saudara murtad, ya, dia ditampi iblis, itu sebabnya saudara dia dikerjain oleh iblis. Ya, dia apa saudaraku diserang oleh iblis. Ya, dan dia jatuh saudara ya. Nah, tapi Tuhan bilang begini, ya, tetapi aku telah berdoa bagi kamu. Ya. Nah, dia bilang gini, ketika kamu bangkit. Dia nggak bilang jika kamu bangkit, ketika. Beda, itu pote bahasa aslinya. Ya, kalau jika kebangkitannya dia bergantung kepada dia. Jika kamu bangkit, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tapi bukan jika, apabila kamu bangkit. Ya, saat kamu bangkit, ketika kamu bangkit. Kalau ketika atau saat, artinya kamu pasti bangkit. Pasti. Kenapa? Karena kebangkitan kamu bergantung kepada doa saya. Karena saya sudah berdoa. Tuhan bilang, aku sudah berdoa buat kamu Petrus. Doa saya begitu hebat, Simon, sampai kamu pasti bangkit. Dan ketika kamu bangkit, ya, apa katanya? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, jadi orang Kristen sejati bisa aja jatuh dalam dosa, bisa. Bisa aja dia terpengaruh, tertipu, dia nyebrang, ya kan, yang tadi itu. Bisa. Tapi ini tandanya, dia pasti balik. Lihat aja, kalau orang Kristen sejati, balik dia, saudara. Karena Tuhan doain dia. Ya, karena saudara kalau orang udah benar, ya orang benar jatuh 7 kali, dia bangkit lagi katanya. Ya, jadi itu ada jaminannya. Tuhan Yesus ya begitu mengasihi kita orang-orang pilihannya, saudara, sehingga dia bersyafaat buat kita dan kita tidak akan terhilang. Oke? Kita pasti akan kembali. Kecuali dia Kristen palsu tadi. Yudas ya dia jual Yesus nggak balik-balik lagi, malah gantung diri, ya kan? Nah, beda. Petrus dia orang pilihan, ya udah lahir baru, beda. Yudas kan belum percaya, ya kan, di dalam Yohanes 6. Oke, itu ya. Ya, jadi kalau begitu, Kak Edi mungkin ketahuannya di ujungnya gitu ya, Kak Edi ya? Iya. Dia asli atau palsu gitu ya? Iya. Balik Makanya atau salah satu tanda orang percaya sejati adalah setia sampai di akhirnya itu. Ya, dia setia. Ya. Sampai akhir waktu dia mau mati itu dia setia. Tapi bisa aja dia dalam perjalanannya jatuh bangun kayak Petrus. Ya, makanya Petrus akhirnya wah keren banget, dia mati disalib terbalik. Ya kan? Kita lihat karena dia orang Kristen sejati. Iya. Oke. Jadi ada pertanyaan lain. Jadi dari Paulina, jadi sharing prophetic seperti apa ya Pak Edi? Katanya seperti itu, Pak Edi. Ya. Jadi di dalam komsel maksudnya nih ya. Betul. Sharingnya sambil kita dipenuhi Roh Kudus. Makanya praktek dulu kalau kompak ketemu atau komsel, praktek dulu ibadah sejati ya. Persembahkan tubuh. Coba deh saudara, beda banget. Begitu kita udah persembahkan tubuh kan kita dipenuhi Roh Kudus kan. Nah, waktu sharingnya nanti
sharing kita itu profetik. Tiba-tiba Tuhan misalnya ingetin ayat, ya, tapi diuji dulu ya ayatnya, jangan keluar konteks. Nah, tiba-tiba ayat itu, saudara, berbicara dahsyat banget, membuat orang itu yang dengar, wih, itulah yang disebut profetik, saudara. Pernah nggak lihat orang kutip ayat, tapi dia ngomong kayak, ya itu cuma kata-kata biasa aja. Artinya tidak tidak bersifat profetik, tidak memberi pencerahan, gitu ya. Jadi, nah makanya kita nggak usah pusing mau sharing apanya, bukan apanya, tapi bagaimana Tuhan urapi kita nggak? Kita penuh Roh Kudus nggak waktu kita sharing di kompak itu, ya kan? Atau kita sharing di komsel. Nah, itu yang penting. Oke? Iya, oke. Ada pertanyaan lain, jadi sebentar Kak Edi. Nah, dari Elisa itu dia kutip ayat Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pertanyaannya, apakah kita bisa sempurna, Kak Edi? Oke. Nah, makanya ayat itu, saudara, mesti kalau nggak boleh satu ayat terus langsung kita tafsirkan. Ya, kita bandingin sama ayat paralelnya. Nah, kalau ayat paralelnya, saudara, itu Lukas menjelaskan begini, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Jadi lihat khotbah di bukit versi Lukas. Kalau versi Lukas bukan sempurna sama seperti Bapamu sempurna, tapi di situ hatinya ya penuh kemurahan. Murah hati itu apa, saudara? Mengampuni seperti Bapa mengampuni kita, ya kan? Nah, jadi artinya hati yang penuh kasih, hati yang penuh pengampunan. Nah, jadi itu konteksnya cocok karena Matius 5 ayat 45 itu kata sempurna itu konteksnya kalau kita baca 2 ayat sebelumnya ya dibilang gini ya dia bilang janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Apa itu, saudara? Tentang kalau kamu ditampar pipi kanan ya kasih pipi kiri, jangan kasih tangan kiri ya. Nah, kita baca coba ayatnya, saudara, supaya kita nangkep ya yang dimaksud sempurna itu apa. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Nah, kita baca mulainya dari ayat yang ke-46 dulu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Apakah upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, lalu sambung. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga sempurna. Jadi sempurna di sini, saudara, hatinya yang sempurna. Ya, bukan kita bisa kayak Allah. Kita nggak mungkin bisa jadi seperti Allah. Wong kita bukan Allah, ya kan? Jadi sempurna itu hatinya. Seperti hati Bapak kita. Karena kita kan anaknya. Ayat 45 bilang, ya kalau Bapak kita mengasihi dengan kasih tak bersyarat. Ya, mengasihi bahkan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita kan anaknya, maka kita bisa mengasihi seperti Bapak kita mengasihi. Ya, nah makanya dia bilang hendaklah hati kamu sempurna. Sempurna di situ tuh ya artinya seperti hati Bapak penuh kasih dan penuh dengan kebenaran. Ya, ini konteksnya, saudara. Jadi itu sebabnya ya kita, saudara, mesti fokusnya itu.
punya hati serupa Kristus hatinya, serupa Bapa di surga ya. Itu maksudnya. Oke. Amin. Ya, saya kira cukup jelas ya. Tadi siapa? Elisa ya, jelas ya. Oke, lalu lanjut Kak Edi, ada dari Ibu Tri Widiawati Slamet. Kak Edi, apakah baptisan Roh Kudus harus baptisan khusus misalnya dengan cara baptis selam atau seperti apa? Gitu Kak Edi. Oke. Jadi ya kalau baptisan air itu adalah saudara tindakan iman karena kita percaya ya kita sudah dibaptis ke dalam Kristus. Kita kita nyatu dengan Kristus ya sehingga ya kalau Kristus mati kita ikut mati, Kristus dikubur kita ikut dikubur, Kristus bangkit kita ikut bangkit. Kalau kita percaya itulah cara Kristus menyelamatkan kita, maka tindakan imannya namanya baptisan air. Ya, kita minta dibaptis air supaya kita melakukan tindakan iman, kita mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Tindakan imannya namanya baptisan air. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita percaya kita sudah bersatu dengan Roh Kudus, oke? Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita dan kita udah dicelup, ditenggelamkan ke dalam Roh Kudus. Kita percaya itu kan? Nah, tindakannya adalah baptisan Roh Kudus. Kita minta pengalamannya. Nah, nanti pengalamannya kita ngalamin ya. Aliran air kehidupan mulai keluar. Ya, kita mulai mengalami ya baptisan Roh Kudus itu. Nah, tanda utamanya adalah kita berbahasa roh. Ya, ada ya itu bukan satu-satunya tanda. Ya, tapi itu yang utama yang Alkitab tulis ya. Jadi kita ikutin aja Alkitab bilang begitu. Ya. Kenapa mereka tahu mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus? Karena mereka mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, ya kan? Itu di Kisah pasal 10 ya. Nah, Kisah 2 tadi juga saudara mereka berkata-kata dalam bahasa asing. Itu sama glosolalia, berkata dalam ya bahasa-bahasa yang baru ya, saudara. Nah, kemudian ya kita lihat ada beberapa ayat di dalam Kisah Rasul yang meneguhkan hal itu. Oke? Oke, thank you Kak Edi. Yang lain sebentar, ada saya lihat dulu. Ya, dari Michelle. Oke, bukan, ternyata bukan pertanyaan, cuma izin live. Yang lainnya, ya. Oke, yang terakhir ya, masih ada satu lagi mungkin. Atau saudara mau langsung bertanya? Ya, mau silakan. langsung, mungkin tinggal langsung di unmute aja, saudara-saudara, silakan. Sebelum nanti kita akhiri. Silakan, Tubuh Kristus, teman-teman. Apakah ada lagi? Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi, Kak Edi. Jadi, saya serahkan kepada Hadi. Ya, Saya silakan. boleh kasih pengumuman ya. Oh, baik-baik. Nah, saudara, minggu depan saya tidak ada karena maksudnya tidak ada di mesbah doa ini karena saya sedang pelayanan ke Brasil ya. Nah, saudara Yongki juga akan ikut ya. Saya ditemenin, puji Tuhan. Ya, kalau sendirian aja waduh berat saudara ya pelayanan ini. Doakan pelayanan kami di Brasil. Nah, nanti minggu depan saudara hari Senin saya tetap akan menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk video. Ya. Jadi video sampai nanti saya kembali, kita balik lagi, saya akan tetap menyampaikan seminggu sekali memperlengkapi jemaat di tempat ini. Jadi doakan ya saudara untuk pelayanan kami di Brazil. Mungkin sambil tutup boleh nggak Pak Budiman atau Pak Hadi doakan kami? Ya. Pak Hadi akan doakan Kak Edi dan Pak Yongki ya. Silakan Pak Hadi. Apakah ada?
Oke, kalau tidak ada, mohon Pak Billy ada ya? Pak Billy bisa doakan Kak Edi dengan Yongki yang akan, pelayanan ke Brasil? Silakan. Oke, mari kita sama-sama ya kita doa. Ya, Bapak kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami boleh kembali menerima pengajaran-Mu, kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan singkapkan pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh hidup di dalamnya. Sehingga kami semakin hari juga semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Edi yang sudah melayani kami pagi hari ini. Kami memberkati Pak Edi, juga akan bersama dengan Pak Yongki. Tuhan akan pakai mereka di Brasil. Kami berdoa untuk perjalanan mereka Tuhan. Engkau sendiri yang menyertai mereka dalam perjalanan ini. Bahkan Tuhan di dalam pelayanan di Brasil, Tuhan juga yang mengurapi mereka. Tuhan pakai mereka untuk menyatakan kemuliaan-Mu datang atas Brasil. Engkau memakai mereka Tuhan untuk membangun tubuh-Mu di sana Tuhan. Membangun Tuhan kerajaan-Mu di sana. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kendaraan-kendaraan yang mereka tumpangi, baik yang darat dan udara. Tuhan berkati semuanya, sehingga mereka boleh melakukan perjalanan dari Jakarta ke Brasil dan kembali lagi. Semuanya dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka sepenuhnya di dalam nama Yesus Tuhan. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.